Halo Sobat Fisika sekalian, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah. Baik, kali ini saya mau menyampaikan sebuah rangkuman nih. Sebelumnya kan kita sudah membahas penurunan rumus induksi atau medan magnet oleh kawat berarus. Nah, pada prinsipnya kan ada 4 kondisi geometri yang sudah kita bahas. Tahu nggak? Insya Allah mudah loh menghafal rumus-rumus itu, karena semuanya berisi dua hal, yaitu mu0i per 4pi dan faktor geometri. Apa sih maksudnya? Yuk kita lihat ke dalam. Di halaman ini saya akan tunjukkan dua rumus induksi magnet untuk kawat yang lurus. Yang satu panjangnya tak hingga, sebut saja kawat A gitu ya. Yang satu panjangnya berhingga, kita sebut kawat B. Untuk yang kawatnya panjang tak hingga, rumus induksi magnet di titik P-nya adalah mu0i per 4 kali 2 per R. Perhatikan faktor geometri 2 per R-nya itu. Angka 2 itu seolah menggambarkan ada dua potongan sangat panjang di bawah titik P dan satu lagi di atas titik P. Seolah-olah masing-masing potongan panjang itu menyumbang 1/R gitu. Nah, gampang kan? Nah, yang kedua adalah kalau panjang kawatnya berhingga atau kawat B ya. Rumusnya tuh tergantung faktor geometri cos minus cos gitu. Nah, cos yang depan adalah di titik akhir B kecil, yang mengurangi adalah di titik awal alias A kecil. Menghitung sudutnya dari arus masuknya ya. Nah, kan gitu kan, gampang. Jadi medan di titik P adalah mu0i per 4pi dengan faktor geometri cos minus cos per R. Nah, sebagai catatan, kalau titik A dan B-nya jauh banget, maka rumus itu sama dengan kawat panjang tak berhingga. Masih ada dua rumus lagi nih teman-teman, yaitu kalau kawatnya melengkung. Sebut aja, yang satu melengkungnya membentuk lingkaran, itu yang kawat C ya. Satu lagi melengkungnya sebagian aja, yaitu kawat D. Untuk yang C, medan yang dicari adalah sepanjang sumbu Z, kalau yang D dicari di pusat lengkungannya. Nah, perhatikan teman-teman ya, yang D itu melengkung cuma sebesar V radian. Hati-hati, V-nya dalam radian. Terus gimana rumusnya dong? Rumus untuk kawat C yang melengkung melingkar itu agak panjang dikit ya. Tapi kalau baca rangkuman ini jadi mudah kok. Lihat aja faktor geometrinya. Lihat rumusnya itu. Untuk kawat C itu faktor geometrinya adalah 2πr kali R dibagi kuadrat jarak lingkaran ke P pangkat 3/2. Kalau di rumus itu, kuadrat jarak yang dimaksud dihitung pakai Z sama R. Nah, terus yang di atas, pembilangnya itu, kenapa kok 2πr ya? Kok dipisah gitu? Nah, ini karena sumbernya adalah lingkaran penuh. Kalau lingkaran itu tidak penuh, berarti 2πr-nya diganti sama panjang busur dong. Nah, betul. Nah, gampang kan? Terus untuk kawat D gimana? Lihat ya, titik P kan sama aja dengan di kawat C, cuma Z-nya sama dengan 0. Lalu kawatnya cuma berbentuk busur yang sudutnya adalah V. Jadi faktor geometrinya gampang banget, yaitu cuma V per R. Nah, gimana sobat fisika? Gak sulit kan menghafal rumus induksi magnet yang 4 ini? Sekali lagi, ingat-ingat aja, mu0i per 4pi
kali faktor geometri. Ada 4 kawat, ada 4 geometri. Nah, nanti kita coba buat kerjakan soalnya ya. Nih teman-teman, sebelum kita lihat contoh-contoh, teman-teman mesti ingat ya, induksi atau medan magnet kan besaran vektor. Arahnya mengikuti putaran skrup kanan atau aturan tangan kanan yang tegak lurus terhadap arus dan vektor dari arus ke titik uji B kan. Nah, sebagai panduan arah, mari kita gunakan gambar di halaman ini ya. Tanda cross untuk meninggalkan bidang, tanda titik untuk menuju bidang. Arah medan juga bisa digambarkan dengan arah mata angin, seperti gambar yang di kanan itu. Teman-teman tentu tahu kan, T itu timur, B itu barat, U utara, dan S adalah selatan. Juga TS itu maksudnya tenggara, SB itu barat daya, dan seterusnya. Tentunya notasi matematika untuk arah yang lebih tepat kan menggunakan vektor, seperti pada gambar di kiri bawah. Yuk sekarang kita lihat macam-macam geometri kawat berarus yang kita bisa selesaikan pakai keempat rumus tadi. Di sini saya beri nomor 1 sampai 7. Coba lihat variasinya. Ada yang lurus, ada yang melingkar, ada juga yang melengkung. Yuk kita lihat yang lain lagi. Ini ada 8 contoh yang lain. Ada yang melengkung, ada yang lurus ke dalam, ada yang melingkar, ada berbentuk persegi, dan lain-lain. Yuk sekarang kita ambil contoh untuk diselesaikan ya. Kita ambil contoh yang nomor 1. Di sini arus I mengalir pada sebuah kawat semi tak hingga dari kiri, lalu terbagi jadi 2 melalui loop setengah lingkaran, terus kembali lagi menjadi kawat lurus. Realnya sih nggak ada kawat yang seperti itu. Anggap aja sebenarnya ada 2 kawat yang berimpit, berpisah, lalu berimpit lagi. Jadi kalau dari sumber arusnya ada 4 potong kawat gitu ya. Nah teman-teman, sebelumnya kawat semi tak hingga itu kan sudah kita sebut sebagai bagian dari kawat A atau kawat B. Cuma arus di kawat ini sebelum loop langsung menuju titik P. Jadi dia nggak memberikan kontribusi medan magnet di titik P kan? Nah, sementara itu kawat setelah loop juga tidak menyumbang medan magnet di P. Sebabnya arusnya meninggalkan titik P. Nah, jadi sementara kesimpulannya kawat A sebelum dan sesudah loop memberi sumbangan 0 di titik P, gitu ya. Sekarang kita lihat yang 2 loop setengah lingkaran. Kan satunya di atas, satunya di bawah tuh. Dengan titik P ada di pusatnya. Jadi, ini kita ingat. Keduanya sama dengan kawat jenis D dengan sudut 180 derajat atau pi radian, ya kan? Tapi arahnya perlu diperhatikan loh ya. Kawat atas menghasilkan medan magnet masuk ke bidang, tapi yang bawah arahnya keluar bidang. Perhatikan juga arus di loop atas 65% kan, dan yang bawah 35% dari I awalnya. Jadi induksi magnetnya beda kan? Kalau keduanya dijumlah, netonya masuk bidang. Kalau di total jenderal, keempat potong kawat itu menghasilkan medan magnet yang bisa dihitung dengan rumus di sebelah kiri dan arahnya masuk bidang, gitu kan? Nah, gimana teman-teman? Insya Allah gampang ya. Yuk kita lihat satu contoh lagi.
Sekarang kita ambil contoh nomor 8 ya. Ini kan ada kawat yang awalnya lurus banget, lalu dibengkokkan 90 derajat. Nah, belokannya tuh melengkung, bukan menyiku. Lengkungannya berjari-jari R kecil. Yang ditanyakan berapa medan magnet di P, gitu kan? Kalau dianalisis, medan di P adalah sumbangan dari 3 kawat kan, yaitu 2 kawat semi tak hingga kiri kanan dan atas bawah, lalu ada kawat melengkung 90 derajat. Perhatikan teman-teman, ketiga kawat itu sama-sama punya faktor jarak R kecil kan. Nah, sekarang menghitungnya gimana? Kalau yang semi tak hingga, kita bahas pakai kawat B, gitu kan? Kawat yang kanan kiri punya sudut A dan B 180 dan 90 derajat. Sementara yang atas bawah sudutnya 90 dan 0 derajat. Kalau dimasukkan ke rumusnya, ketemu medan oleh masing-masing kawat itu sama, yaitu punya faktor geometri 1/R. Arahnya juga sama kan? Ya, sama-sama masuk bidang. Nah, terus yang kawat melengkung bagaimana? Betul, kita gunakan rumus D dengan sudut pi/2. Jadi faktor geometrinya adalah pi/R. Arahnya pun masuk bidang, gitu ya. Sehingga kalau di total jenderal, ketiga kawat itu menghasilkan medan magnet di P masuk ke bidang dengan nilai dihitung dengan rumus di sebelah kiri bawah itu. Well, gimana? Bisa ya sekarang mengerjakan ke-15 contoh soal di atas, atau bahkan soal-soal lain yang sejenis ya. Jadi keempat rumus di atas bisa membentuk soal yang bermacam-macam kan? Oke sobat fisika sekalian, itu dulu ya materi tentang rangkuman rumus medan magnet oleh kawat berarus. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar dan sampai bertemu di kesempatan lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.